Ya, shalom. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin di dalam puji-pujian ya, walaupun ini clip on tapi saya izin saya pegang aja karena lagi batuk, nanti tahu-tahu batuknya masuk mic, bahaya ya. Bapak Ibu, hari ini tentunya suasana masih suasana Lebaran. Tadi saya ketemu Bu Iji, ketemu Bu Esther, masih minal aidin wal faizin ya, karena memang masih berbicara tentang Lebaran. Dan maaf saya kacamatanya ketinggalan di mobil, jadi saya enggak pakai kacamata, tapi saya bisa melihat lah. Paling tidak jemaat yang hadir ini memang yang orang kota ya Pak Darto ya, enggak punya kampung. Ya, yang sudah punya kampung udah pulang kampung. Ini orang kota semua, jadi tidak punya kampung ya. Kampungnya di Semarang. Dan hari ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi, ini temanya memang agak berat ya. Berjalan bersama menuju salib ya. Aduh, kalau berjalan bersama menuju Pacitan, itu enak ya. Itu tanggal 25 Agustus ya, ingat-ingat ya, berjalan bersama menuju Pacitan ya, tapi ini berjalan bersama menuju salib, luar enak ini ya. Nah, karena itu saya mau bagi jadi 3 supaya kita belajar memahaminya bersama-sama. Yang pertama berbicara tentang bersama ya. Coba kita lihat di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12 ya. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Celakalah orang yang tidak punya teman, tidak punya relasi, tidak punya persekutuan. Kenapa? Karena kalau jatuh nggak ada yang mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Harus dipahami. Ini konsepnya di sono, bukan di sini ya. Kalau di Semarang, tidur berdua kalau bisa ya, geser rono itu. Kenapa? Sumu ya kalau di sini. Tapi kalau di sana, waduh ya, kalau tidur sendiri kedinginan maksudnya. Kalau tidur berdua maka menjadi panas. Bahkan di beberapa tempat itu ada namanya orang Beduin, orang padang pasir ya, padang gurun. Jadi mereka ini tidak punya rumah, mereka punyanya tenda ya. Nah, yang menarik ketika musim dingin tiba, apa yang mereka lakukan? Kambing domba mereka bawa masuk ke tenda, tidur bareng kambing domba. Bayangno ambune kaya apa. Tapi mereka lakukan itu untuk apa? Hangat. Ya, kambing domba ternyata 2 sampai 3 derajat lebih hangat dari manusia. Jadi ketika tidur di dalam ruangan ini seperti penghangat alami ini ya, kambing domba ya. Jadi mereka bisa ada di tenda dengan kehangatan. Jadi sekali lagi kita harus mengerti konteksnya adalah di sono, bukan di sini ya. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ini kalau bahasa Jawanya, bersatu kita teguh, ya toh, bercerai kita runtuh. Jadi persatuan ini bicara kebersamaan, itu punya powerful ya, punya kekuatan yang besar gitu ya. Bahkan ketika kita bicara kejadian, ada satu cerita bagaimana orang yang kemudian menjadi keturunan Nuh ini semakin banyak. Betul ya? Nuh itu kan meriset dunia. Betul ya? Tadinya ada dan Hawa, beranak pinak banyak, terus Tuhan musnahkan, sisa tinggal 8. Nuh, istrinya, 3 anak, 3 mantu. Cuma itu doang. Dan kita semua
itu keturunannya Nuh. Ya, kita nggak bisa ya memang kita keturunannya Adam dan Hawa, cuman lebih tepat kita keturunannya Nuh, karena Nuh ini ke bawah baru jadi Bu Pur, jadi Pak Marno, jadi saya gitu ya. Nah pertanyaannya, ketika Nuh ini kemudian ada banyak anaknya, ada satu kejadian bagaimana manusia membuat sebuah menara, dan Tuhan bilang apa? Kalau mereka manusia ini sepakat, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ini bicara tentang kekuatan dari kebersamaan. Bahkan kalau kita lihat di dalam politik juga sama, betul ya? Bersama itu punya kekuatan. Masih ingat beberapa waktu yang lalu ada petinggi PDIP yang kemudian diberi amnesti ya sama Pak Prabowo gitu ya. Kita kenal juga Mr. Tom Cruise, Tom Lembong ya, yang kemudian juga dihentikan kasusnya. Tapi yang menarik, banyak ahli politik berkata, ini berbicara tentang merangkul. Karena setelah kasusnya PDIP jadi CS-nya gitu ya. Jadi kebersamaan ini penting. Ya, dalam politik penting. Dulu 2019 kita masih ingat ada perseteruan hebat antara Jokowi dengan Prabowo. Tapi begitu Jokowi menang, Prabowo dikasih kursi menteri gitu ya. Terlepas dari polemik yang ada, tetapi saya melihat apa? Ya betul, kalau negara ini terpecah-pecah, ya gimana majunya? Betul ya? Ya caranya apa? Kebersamaan. Bersama, bersatu itu amat sangat penting. Tapi ingat, tujuannya apa? Nanti kita bahas ya. Jadi kalau kita cuma bersama, kita tahu, kita sadar bersama itu penting. Kesatuan itu penting. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini omongannya Pak Paulus kemungkinan ya. Ibrani ditulis oleh Paulus. Tapi Tuhan Yesus pun sama, berbicara hal yang sama. Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi bicara tentang kesatuan, perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan Yesus sendiri mengimani itu. Tapi yang menarik di ayat ini, kadang-kadang kita berpikirnya, oh berarti kalau 2-3 orang berkumpul, Yesus ada di tengah-tengah. Betul, betul. Dalam konteks lain, tetapi kalau kita lihat dalam background ceritanya, coba mundur satu ayat. Ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebetulnya 2 ayat ini sering kita kutip, betul ya? 2 orang sepakat, Tuhan akan berikan. Ya, sehingga kalau suami istri sepakat nih, pengen minta Ferrari misalnya, ya kan? Pak Budi minta Ferrari, Via minta Ferrari, terus Tuhan nggak kasih. Kenapa ya? Oh, saya tahu karena saya minta Ferrarinya warna merah, istri mintanya Ferrari warna kuning. Apakah begitu? Apakah ini berbicara tentang meminta segala sesuatu? Sehingga pokoknya sepakat Pak Darto sama Bu Darto sepakat. Saya yakin kalau masalah suami istri pasti mudah untuk sepakat, betul ya? Kalau suami kira-kira minta mobil, istri setuju? Setuju ya?
Suami minta, wah Tuhan saya pengen punya rumah lagi. Jadi rumah saya dua, yang satu ada lagi nanti buat anak. Saya yakin istri dengan mudahnya mengatakan yes, haleluya, amin, betul? Ya dong, ya kan? Kalau Pak Marno punya anak dua terus ngomong sama istri, yuk kita berdoa sama Tuhan, minta rumah dua lagi, satu buat Alfian, satu buat Aldo. Saya yakin Bu Lina gak mungkin protes, gitu. Pasti langsung bilang haleluya, ayo kita berdoa menyatukan hati karena dua orang di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan itu akan dikabulkan. Kan begitu ya? Pertanyaan saya, jujur, realitasnya ya atau tidak? Suami istri ya, kalau kita sama teman kantor sih oke lah ya, persaingan ya toh. Tuhan saya mau doa sama teman kantor saya supaya target saya tertutup. Targetmu tertutup, target koncomu gitu. Beda ya toh. Toko saya pengen rame Tuhan, tapi toko sebelah gak sepakat pasti gitu. Karena sayanganmu. Tapi kalau suami istri saya yakin banyak yang sepakatnya, apalagi model-model begitu ya, minta rumah baru ya. Yuk kita berdoa supaya tahun depan kita bisa pergi jalan-jalan ke Jepang. Kira-kira kalau via dijak doa begitu sama Pak Budi mau ya? Mau lah ya toh. Oh iya kok, ayo kita berdoa bersama itu. Jepangnya kemana aja? Ayo ditulis itu. Ya supaya sepakat. Tadi kan Ferrari keliru karena yang satu merah yang satu kuning. Terus kita catat dulu ya. Jepangnya kemana, tanggal berapa kita doakan. Maaf ya. Secara realita, apakah itu terjadi? Saya percaya banyak yang enggak, ya toh? Banyak yang enggak. Kenapa? Karena kita salah memahami ayat ini. Ayat ini kalau Anda baca sebelum-sebelumnya, ini berbicara tentang apa? Tentang sebuah komunitas gereja di mana satu di antaranya jatuh. Maka dari itu tugasnya apa? Tegur dia 4 mata. Ini orang gelem balik, maksudnya cek double bawa saksi. Masih double juga umumkan di jemaat. Itu konteksnya. Ya, kalau engkau bisa mendapatkannya kembali, puji Tuhan. Jadi ini konteksnya tentang tadi, yaitu menasehati, tentang menolong teman kita yang jatuh, gitu loh. Ini bukan bicara tentang rumah, bukan bicara tentang mobil, bukan. Ini bicara tentang kalau dalam satu komunitas ada yang jatuh dalam dosa, maka kita ini wajib untuk apa? Menolongnya. Nah, nek model ini rada kurang cocok. Kenapa? Sulit sepakat. Betul ya? Misalnya ya, saya nipu Pupur misalnya. Jatuh kan saya dalam dosa, saya nipu Pupur marah. Terus Pak Marno Yus kita doakan. Namanya manusia pasti jatuh dalam dosa. Pak Marno mau mendoakan saya, mau menolong saya. Pertanyaannya, Pupur yang sebagai korban mau? Nanti dulu. Betul enggak? Wah, ora iso tak lapori polisi tetep titik ya toh, ora urusan ya toh. Iki pendetaku ora urusan. Wah, kita tak salah gesek ya toh. Bener enggak? Kenapa? Loh, karena inilah makanya Tuhan bilang sepakat itu sulit dalam konteks menolong saudara kita. Betul. Kalau cuma dalam konteks minta duit, saya yakin gampang. Betul. Dalam konteks minta berkat, gampang banget. Ya nggak mungkin gegeran cuma gara-gara yang satu pengen mobil Innova, yang satu pengen mobil Ayla, nggak mungkin gitu. Itu nggak mungkin lah. Itu yang mungkin adalah gegeran dalam sebuah komunitas, karena komunitas tadi itu harus saling menasihati, saling menopang, ya kan? Kalau yang satu jatuh harus yang lain menolong. Kalau konteksnya begini, maka ini perlu dibangun, ya kan? Kebersamaan ini perlu dibangun, kesepakatan ini perlu dibangun. Nah, karena itu baru ayat yang 20 bicara lanjutannya ini toh, ya toh? Apapun yang diminta pasti dikabulkan. Kenapa? Kok apapun yang diminta dalam konteks sekali lagi ya, menyelamatkan saudara kita yang jatuh dalam dosa. Karena kalau 2 orang berkumpul, Yesus hadir. Paham ya?
Jadi the power daripada kebersamaan itu bukan bicara hanya individunya, tetapi bicara ada Yesus di situ. Tapi sekali lagi jangan dilepaskan dari konteksnya. Yaitu apa? Ini berbicara tentang kita mau menyelamatkan saudara kita. Betul ya? Ada yang namanya siasat gereja. Apa itu siasat gereja? Ada yang tahu? Siasat gereja, ada yang namanya siasat gereja. Emang gereja bersiasat? Enggak. Siasat gereja itu berbicara tentang pendisiplinan di dalam konteks bergereja. Kita satu komunitas supaya kita bisa teratur. Tadi firman Tuhan bilang apa? Kalau ada yang jatuh kita angkat, ya. Kalau ada yang jatuh kita nasihati, kita berikan wejangan. Maka dari itu konteks ini kemudian berbicara gereja harus punya pendisiplinan. Betul enggak? Cuman kadang-kadang sekali lagi kebersamaannya jadi susah. Kebersamaannya jadi susah. Betul enggak? Karena yang satu setuju didisiplinkan, yang satu tidak. Betul? Ketika saudara kita jatuh di dalam dosa, terus kemudian ya oke, kalau begitu sementara ini tidak boleh pelayanan lagi. Bisa, itu siasat gereja loh. Ya, saya mau tanya, apakah semua mau menerima ini? Kadang tidak. Betul ya? Loh ngopo ki kok bojoku tiba-tiba itu khotbah. Lah karena suami ibu jatuh dalam dosa, ora iso. Wah aku ning kene wis pirang-pirang taun ya ora masalah wong dosa ngono tok. Kabeh wong yo lakukan hal yang sama dan akhirnya geger. Betul? Betul kan? Bisa terjadi? Bisa. Maka dari itu kebersamaan itu sulit. Tapi kalau sudah bersama dalam konteks menyelamatkan satu jiwa, maka Tuhan hadir. Kadang-kadang kita juga konteksnya bukan menyelamatkan satu jiwa. Konteksnya apa? Ya pokoknya salah dihukum. Nah kalau mau bicara salah dihukum, Tuhan Yesus tidak perlu disalib. Betul ya? Tuhan Yesus disalib karena apa? Dia mau mengubah, bukan hanya salah harus dihukum, tetapi dia mengajarkan tentang pengorbanan. Betul? Ketika seorang perempuan didatangkan di hadapannya karena berbuat zina, Tuhan bilang apa? Yang tidak berdosa lempar perempuan. Semuanya pergi, terus Tuhan bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan. Apakah Tuhan Yesus berarti tidak adil? Adil. Yesus adil tetapi sekaligus juga kasih. Terkadang kita hanya menonjolkan adilnya. Wis pokoknya ini aturannya ini titik. Tidak mau tahu ceritanya, tidak mau tahu latar belakangnya. Kenapa? Karena tidak punya kasih. Coba sekali lagi kebersamaan kita. Oke bagus kalau bisa. Oh kita harus bersama. Ini sebentar lagi ada Jumat Agung. Minggu yang lalu diumumkan siapa yang mau persembahan sayur dan tahu bacem. Betul ya masih ingat ya? Puji Tuhan besoknya Bu Harti bilang semua sudah Pak Pendeta. Sudah ada yang nyumbang sayur, sudah ada yang nyumbang tahu bacem. Wih mantap. Betul, kebersamaan seperti itu mantap, betul. Tapi Tuhan punya goal yang berbeda. Goalnya bukan sego pecel. Goalnya apa? Kalau ada saudaramu yang jatuh, ayo kita sepakat. Apa? Tolong dia. Tidak hanya berbicara tentang oh kamu dihukum, didisiplinkan dan enggak, tapi tolong dia yuk cari jalan keluar. Ya, jangan terus berbicara di blacklist lah, di inilah, tidak boleh itulah. Lupa bahwa Tuhan juga mengajarkan kasih. Betul ya? Tuhan mengajarkan kasih. Loh, saya setuju ada pendisiplinan, setuju. Cuman ya kembali, yang bisa menghakimi adalah orang yang mengerti konteksnya. Itulah mengapa di pengadilan
Hakim itu perlu mengerti dulu sebelum memutuskan. Betul ya? Ya si A ngomong begini, ya, si B ngomong begini. Hakim akan mempelajari dulu, baru dia memutuskan. Itulah mengapa kita percaya hakim yang adil, itu hanya Yesus. Kenapa? Karena Yesus Maha tahu. Betul? Hakim di dunia mungkin dia bersih, tidak suka duit, tapi dia tidak mengerti semuanya. Betul ya? Dia tidak mengerti motivasi orang melakukan itu, sehingga apa? Keputusannya bisa jadi salah. Betul ya? Saya lagi katekisasi dengan Neo, ya, Chance Neo di belakang, ya. Salah satunya saya bilang, loh, ya hakim yang paling luar biasa dan pasti adil, Imam Mahdi, ya. Itu Yesus Kristus. Loh kok bisa? Karena Yesus Kristus adalah Allah. Allah tahu semuanya. Sehingga ketika Allah menghakimi, maaf ya, ada orang nodong bubur, akhirnya bubur dicopet atau dirampok 1 juta rupiah misalnya. Ternyata 1 juta itu dia belikan susu anaknya. Saya mau tanya, ini perampok baik atau jahat? Gitu aja kita sudah bingung, betul ya? Ngomong baik, tapi ngerampok bubur. Ya kan? Jahat, tetapi dia lakukan itu untuk keluarganya kok. Bingung kan? Mulau rasa nyoba-nyoba jadi hakim. Biarlah Tuhan yang menghakimi. Kita nggak ngerti. Betul kan? Itulah mengapa kalau kita berbicara tentang ayat tadi, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Lah nek kumpul cuman bahas go pecel. Maaf ya, kira-kira Gusti Allah hadir enggak? Jangankan Gusti Allah, buburnya megah itu. Ya, bubur ayo dolan ning omahku ngopo bahas go pecel apa gitu. Ngapain ya kan? Tetapi kalau Tuhan itu kita hadirkan untuk apa? Ayo kita doakan saudara kita yang jatuh. Jadi berbicara tentang bersama itu berbeda dengan dunia ini. Bersama kita tahu kita punya tujuan supaya setiap orang dalam komunitas kita tidak tertinggal dalam kasih karunia. Amin. Betul nggak? Coba lihat kanan kiri. Pastikan saudara-saudaramu ini akan bersama-sama di surga nanti. Betul. Itu yang harus kita pastikan. Bukan terus kita harus memastikan, yang penting pekerjaannya aman, yang penting sekolahnya aman. Itu perlu. Tapi kalau untuk itu tidak perlu Tuhan hadir. Betul. Tapi Tuhan hadir ketika kita punya kasih untuk menyelamatkan saudara kita. Yang kedua, berjalan. Jadi yang pertama tadi bersama, yang kedua berjalan. Berjalan itu apa sih, bicara apa? Berjalan itu bicara tentang proses. Betul ya? Kalau enggak pakai proses namanya berpindah dalam sekejap. Ilmunya Son Goku. kalau yang seumuran saya Dragon Ball ya dia ya langsung pindah ya, ngeri gitu ya. Tapi kalau bicara tentang berjalan, ini berbicara tentang proses. Jadi kita di dalam sebuah komunitas tidak hanya tadi ya menjaga supaya tidak ada satu domba pun yang keluar dari kawanan. Yang kedua berbicara apa? Ya kita ini semuanya dalam bentuk proses. Saya tidak sempurna, Pak Harto tidak sempurna, Pak Marno tidak sempurna. Kita semua sedang berjalan. Itu proses. Betul. Saya menikmati sekali proses-proses yang saya lihat dalam diri Seva. Kemarin pagi itu bahasa Inggrisnya jelungup. Jelungup dari kasur, saya tidur dengan pules, istri tidur dengan pules, jam 5 pagi
Rupanya dia tidurnya sudah tidak beraturan. Gludung gitu. Gludung kepalanya dulu. Aduh ya. Jelungkup terus malamnya kejedot ininya berdarah, ini luka ya. Si Seva ini ya. Aduh ya. Tapi ya itu proses. Betul ya? Proses untuk jadi lebih baik. Saya pernah baca seorang bayi itu bahkan ribuan kali harus jatuh supaya ketika nanti besar seperti Pak Budi tidak jatuh lagi. Betul ya? Tapi begitu anak kecil itu berdiri belajar jalan itu ya, jalan 2 langkah jatuh. Betul? Dia kalau lari itu kan kita yang lihat yang deg-degan ya. Lari itu saya sempoyongan gitu. Tapi itu proses. Jatuh saya cerita ke kakak-kakak saya orang popo gitu. Dulu Evan yang jelungkup ping piro-piro itu ya ora masalah. Oke lah, aman gitu. Tapi saya melihat itu proses. Dalam konteks kita bersekutu untuk menuju salib, ini juga bicara proses. Enak ya kira-kira jelungkup? Orang enak ya? Orang enak ya? Sepa belajar jelungkup enak, orang enak. Hal yang sama kalau kita bicara tentang proses. Di dalam sebuah persekutuan kita diproses, apakah enak? Tak enak. Ukur kesaksian, ya, bagaimana diproses Tuhan nunggu 3 tahun nih. Enak gak? Orang enak ya. Orang enak ya. Diproses itu tidak enak. Banyak dari antara kita tidak suka diproses. Karena proses itu menyakitkan. Tetapi itulah konteksnya. Tuhan mau ketika kita bersama-sama, maka kita menjalani proses. Maka dari itu saya rindu sekali jemaat di sini tidak gitu-gitu doang. Gitu-gitu aja. 10 tahun yang lalu begitu, sekarang begitu, besok juga begitu. Makanya kemarin waktu sebelum masuk ke tahun 2026 saya bilang kepada majelis, salah satu indikasinya saya mau seluruh jemaat terlibat dalam pelayanan. Loh kenapa? Loh jangan sama. Dulu enggak pelayanan, sekarang enggak pelayanan, besok enggak pelayanan. Terus berjalan bersamanya mana? Itu cuma bersama tapi tidak kemana-mana. Betul? Padahal Tuhan mau ayo kita berjalan bersama-sama. Tuhan bilang ayo buah roh. Itu berbicara apa? Hasil yang memerlukan proses. Buah itu tidak keluar dalam 1 malam kecuali toge. Betul ya? Semuanya itu perlu waktu. Anda nanam beras, pari itu maaf. Gak terus besok langsung panen, ora iso, perlu proses. Makanya Tuhan bilang, jangan dipanen dulu, jangan disiain dulu gandum. Kenapa? Nanti kamu keliru, ada gandum, ada tumpu. Nanti tunggu proses. Nanti kita akan lihat mana yang gandum, mana yang ilalang. Tuhan bilang gitu ya. Artinya ada proses di dalam sebuah komunitas kita ini. Ayo kita berproses. Nggak enak, iya. Prosesnya bisa melalui apa saja. Contoh, Anda terlibat di dalam pelayanan, itu ya proses loh. Saya dengar kesaksiannya Bu Yuni itu ya bagian dari proses, betul ya. Sekarang bisa mesa-mesa, mana ya orang gampang. Ya, sekarang dijulitin orang bisa senyum, nggak gampang. Mungkin dulu Bu Yuni terlalu memikirkan omongan orang. Orang ngomong gini, sekarang suweh. Ya. Kenapa? Ya, kita semakin kuat. Betul ya? Tapi ingat proses itu di dalam dunia. Itu bicara maju 3 langkah, mundur 2 langkah. Terkadang hidup ini nggak selalu berbicara maju-maju, gugu, kerja-kerja, enggak ya. Betul ya? Kalau kita
hanya melihat dari satu timeline yang sempit, maka kita akan melihat tadi, wah, saya sedang di bawah. Aduh Tuhan, saya mundur. Aduh Tuhan. Saya setuju, di dalam dunia ini terkadang kita maju mundur, betul ya? Kadang imannya kenceng, gitu ya? Imannya luar biasa. Pokoknya sesok mati siap ya. Ya, ini terkadang. Tapi terkadang kita di bawah, nelongso, merasa bahwa kita sendiri, tidak ada yang menemani. Kadang-kadang begitu ya. Namanya mudi, kita ini mudian, gitu. Ketika berkatnya melimpah, wah, langsung bergembira. Tapi begitu tanggal tua, betul? Senyumnya angel, gitu. Tanggal tua, tapi ini tanggal 6, gitu. Ya, lihat menu itu udah lihat sebelah kanan, gitu. Ngapain lihat harga tutup, gitu. Ya, kalau udah tanggal tua, siapa yang bisa saya makan hari ini ya? Ya, kadang-kadang kita ini terpengaruh dengan tanggal, terpengaruh dengan mood, terpengaruh dengan yang lain. Itu di dunia. Tapi coba kita perhatikan, jangan jangka pendek. Coba kita perhatikan jangka panjang. Tadi pagi saya tahu-tahu nemu satu foto tahun 2009. Di sana ada Pak Andre, ada Jovan, ada siapa lagi ya? Saya lupa saya. Terus saya posting di IG-nya gereja. Nah, kita melihatnya yang 17 tahun lalu, betul ya? Jangan yang 2 bulan lalu duitku oke, saya ada duit, ya benar. Coba bayangkannya 17 tahun yang lalu. Di sini ada Bang Andre. Ya kan? Dia bahkan cerita ke saya, si om sepatu nih bisa gila tak cukup meneh. Ya aku ratakon sih, kalau nek delok tampangnya biyen, ya mergo ora duwe duit yo tuku anyar itu. Sampai sepatu sing wis bobrok, wis dibuang, dicupu meneh. Kalah ya Tuhan. Ya, setuju ya? Ya, lihat wajahnya Pak Andre 17 tahun lalu. 17 tahun yang lalu. Cuma kalau kita lihat sekarang, kira sepatunya 1,5 juta bayar. Ngeri. Ya. Kenapa loh? Beda. Paham ya? Jangan kita hanya mengkompar diri kita dengan sebulan yang lalu. Pak Darto, waduh bulan lalu rame bengkelnya. Loh yo, saiki sepi, aku mundur iki Mas. Jangan cepat-cepat berbicara begitu. Coba bayangin 17 tahun yang lalu Pak Darto sampai mana? Tuh ya, 17 tahun yang lalu itu Pak Darto sampai mana dan sekarang ada di mana? Kita akan bisa melihat bagaimana kita sudah berproses. Betul ya? Nah kalau terus dihitung 17 tahun yang lalu sama sekarang, ternyata parah sekarang Pak Pendeta. 17 tahun yang lalu saya masih rajin ke gereja, saya masih pelayanan, saiki wis ora bablas, ya bertobat. Itu berarti something wrong. Ya, harusnya bersama untuk berjalan menuju salib. Ya. Jadi yang kedua berbicara tentang berjalan adalah proses. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ingat, tujuan kita diproses supaya serupa dengan Dia. Karena aslinya kita memang serupa dengan Allah, betul ya? Cuman karena jatuh di dalam dosa, maka kita sudah tercemar. Tujuan kita kembali fitri di bulan Ramadan, ora lah ya. Kembali fitri, kembali menjadi serupa dengan gambarannya dan tidak dijalani dengan cara berpuasa 30 hari. Nah, caranya apa? Ya berproses tahun demi tahun. Ya, saya mendengar podcastnya Guru Gembul, menarik. Dia ngomong belak-belakan. Lebaran orang Indonesia itu lebarannya orang munafik. Itu bukan saya yang ngomong.
Loh kok bisa? Iya, karena kita minta maaf kepada orang yang tidak pernah kita ketemu dalam waktu setahun, ya kan? Minta maafnya sama orang yang nggak pernah ketemu. Kenapa? Pulang kampung. Minta maafnya sama tetangga yang nggak pernah ketemu, tapi teman sekantor yang kita pernah sakiti, kita nggak minta maaf. Ya, setuju saya. Ya, kalau memang begitu ya berarti salah, itu something wrong. Ya. Karena itu kalau kita bicara tentang menjadi fitri, kembali seperti gambar dan rupa Allah, proses itu harus kita jalani. Tahun demi tahun, dekade demi dekade. Saya masih terus berproses. Pak Marno masih terus berproses. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-10, ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita tidak hanya serupa dengan gambar Allah, tetapi kita juga didesain untuk melakukan perbuatan baik. Sudah belum? Sudah Pak, 50%, puji Tuhan. Teruslah berproses. Yang ketiga, kita sudah belajar bersama, belajar berjalan. Yang ketiga, belajar saling. Jadi rupanya tujuan kita bersama, tujuan kita berproses atau berjalan itu menuju salib. Ya, Galatia 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan, kalau nggak salah gitu ya, oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Coba ayat yang 19, aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi salib memang bicara tentang kematian. Kematian apa? Kematian daging, ya kan? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Jadi yang harus kita salibkan itu kedagingan kita. Apa sih daging itu? Ya. Hal yang sementara itu daging. Makanya Tuhan bilang daging itu memang ada dan tidak bisa dihilangkan selama kita masih di dunia. Daging itu memang harus ada, harus. Cuman masalahnya daging itu hanya sementara. Contoh, duit, kebutuhan akan uang itu kebutuhan daging. Setuju? Saya mau tanya, perlu? Perlu. Ya, ketika Budi melamar Via, sing ditangoni pertama apa? Wis apa? Gitu. Tenang aja. Nanti setelah saya mendapatkan kamu Via, saya akan berusaha. Tapi sekarang saya nganggur. Kira-kira Via gimana Via? Tuku bayem ora iso nggo cinta. Betul ya? Ngontrak omah ora iso nggo cinta. Betul Pak Darto? Betul, iyalah. Loh, uang perlu, setuju. Makan perlu? Perlu. Orang makannya lemes, itu lor-loronan, busung lapar. Ya betul ya. Artinya daging itu memang kita perlukan, enggak apa-apa, ya. Tetapi jangan dihidupi. Maksudnya, jangan hidup ini untuk daging. Daging perlu, tetapi itu secukupnya. Kuiji pernah bilang ke saya, saya ini kalau makan secukupnya Mas. Ya, orang sampai,
wetenge jebling kok jenengan gitu ya. Ndak ya toh. Jadi ya makan secukupnya ya sudah selesai. Dalam batinku, ya wis ora bakal tajak ning all you can eat ya toh, ora bakal ya rugi. Ya, karena kalau all you can eat bicaranya apa? Makanlah sebanyak banyaknya biar rugi. Tapi kembali secukupnya. Kenapa? Karena hidup ini bukan untuk makan. Hidup ini bukan untuk cari duit. Cari duit perlu, makan perlu, jaga kesehatan perlu. Tetapi kembali yang paling penting tujuan kita itu menyalipkan daging. Jadi dagingnya jangan diperbanyak. Dagingnya harus diperkurang, gitu. Makin lama makin kurang. Coba kita lihat Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi salib, tadi ya saya bilang semakin. Itulah mengapa Matius 16 ayat 24 Tuhan berkata bahwa harus menyangkal dan memikul salibnya itu setiap hari. Tidak hanya satu kali, tapi harus berkali-kali. Kenapa? Loh, daging itu banyak loh. Betul ya? Ada keinginan seks, keinginan makan, keinginan berkuasa, makanya ada 3 T, ya. Tahta, harta, Renata, ya, wanita, gitu ya. Kenapa? Karena ada banyak. Itu cuma 3. Ya, dalam Alkitab ada 7 dosa besar, gitu ya. Rakus salah satunya dan lain sebagainya. Ini berbicara tentang kedagingan. Ayo kita belajar hari demi hari dan belajar yang paling enak, yang paling gampang, yang paling nyaman. Itu namanya belajar kelompok. Belajar sendirian itu wis ngantuk, ya kan? Belajar berkelompok, yang satu ngantuk, tangi. Ayo, PR nomor 2 belum selesai. Itulah mengapa kembali ke awal kita perlu bersama. Sendiri bisa nggak? Bisa, tapi lebih sulit. Kenapa? Tadi pengkhotbah berkata, kalau jatuh tidak ada yang menompa. Contohnya kita punya di sini namanya Komsel, betul ya, KPK. Pak Darto ketuanya, Buning ketuanya. Kalau di dalam satu KPK ada yang jatuh, maka yang lain bisa bantu. Betul kan? Iya. Dalam konteks apapun, Pak Darto pernah sampaikan ini, bagus programnya, ya kan? Kenapa konteksnya adalah apa? Ya kalau tidak kuat kita bantu. Usura kuat, dinyek. Ya, ini gampang wis tiba tidak ya, ya ora ngono, ya. Ketika kita tahu saudara kita jatuh, ayo kita akan bersama-sama. Kenapa? Karena kita mau berjalan bersama menuju salib. Coba kalau yang sampai kepada tujuan cuma 50%. Aduh, jujur saya sedih. Jujur Pak Marno pasti sedih. Pak Darto nek separuh KPK-mu mlebu swarga separuh ora ya Pak Darto. Sedih. Sedih. Apalagi kalau bicara keluarga. Piye nek anak-anakmu, maaf, anaknya 2, 1 masuk surga, 1 masuk neraka piye? Kayaknya surga tidak seindah yang kita tahu. Kita mau kita bersama-sama sekarang di dunia, tetapi juga nanti di surga bersama-sama. Karena itu berjalanlah bersama menuju salib. Salibkan kedagingan kita. Kemarin kita sudah belajar mengampuni. Kemarinnya lagi kita sudah belajar banyak hal. Tapi satu hal, yaitu bagian dari daging yang harus kita kikis hari demi hari. Sehingga 10 tahun yang lalu kita berbeda dengan kita yang sekarang. Haleluya. Amin.